warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Risti Anggraini dari kelas C1 MBS NIM 78. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bela negara. Bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Menurut definisi tersebut, bela negara dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu jiwa, yang kedua kewajiban, dan yang ketiga kehormatan. Definisi bela negara sebagai jiwa kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua yaitu kewajiban dasar manusia. Dan yang ketiga, kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesadaran. Yang selanjutnya yaitu sejarah bela negara. Sejarah bela negara dimulai di kota Bukit Tinggi yang merupakan pasar bagi masyarakat agam kuno. Setelah kemerdekaan Indonesia berdasarkan ketetapan gubernur pada tanggal 9 Juni 1947, Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Muhammad Hasan. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Hal tersebut dikenal dengan PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi oleh Syafruddin Prawinegara. Peristiwa tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Bela negara mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Dan yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Yang selanjutnya yaitu tujuan bela negara. Bela negara mempunyai tujuan untuk yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, membuat yang terbaik bagi bangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Manfaat bela negara. Bela negara mempunyai beberapa manfaat, diantaranya membentuk mental dan fisik yang tangguh, membentuk sikap disiplin waktu, membentuk sikap kebersamaan, dan menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan negara. Yang selanjutnya yaitu bela negara sebagai kesadaran menghadapi segala AGHT. Secara hakiki, bela negara merupakan manifestasi dari kesadaran segenap bangsa dan warga negara Indonesia melalui jiwanya, kewajibannya, dan kehormatannya untuk menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau yang biasa disebut dengan AGHT. Upaya tersebut menjelma menjadi upaya bela negara atau yang oleh Inpres tahun 2008 dipertegas sebagai Aksi Nasional Bela Negara. Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta tanah air, perlu memahami Indonesia secara utuh, meliputi pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, serta mengetahui posisi geografis yang sangat strategis dan terkenal dengan keindahan alamnya. Yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Untuk menunjukkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat di antara negara-negara lain di dunia, perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi kebangsaan yang meliputi wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional,
dan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara telah terbukti ampuh dalam menjamin kelangsungan hidup negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk membangun kesetiaan warga negara terhadap ideologi Pancasila perlu memahami berbagai faktor, diantaranya yaitu penegakan disiplin, pengembangan etika politik, sistem demokrasi, serta menumbuhkan taat hukum kepada warga negaranya. Yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara akan dapat membangun kekuatan bangsa untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh, dan handal. Yang kelima yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara setiap warga negara diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing. Yang keenam yaitu mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa merupakan sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi oleh tekad persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama bangsa sebagai yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang pada dasarnya bangsa Indonesia tersebut berjuang untuk merdeka, berdaulat, dan berkeadilan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.